Gaji rata-rata karyawan dari Januari hingga Mei tahun ini adalah 44.252 dolar Taiwan, naik 2,83%. Namun pertumbuhan ini juga turut diimbangi oleh inflasi sehingga dalam 5 bulan pertama tahun ini gaji tetap sebenarnya hanya 41.524 dolar Taiwan, turun 0,2%, yang merupakan pertumbuhan negatif selama 2 bulan berturut-turut. 从今年的3月份开始，我们的物价都超过3以上的水准。像年变动的部分、实质经常性薪资的部分，这3个月都呈现一个减少的一个情况。Jumlah lowongan kerja yang tercatat di Bank SDM saat ini mencapai 1.014.000, tertinggi dalam sejarah. Dari ke-10 industri dengan gaji terbesar tahun 2022, yang tertinggi adalah industri manufaktur elektronik dengan gaji rata-rata 57.000 dolar Taiwan per bulan. Diikuti sektor semikonduktor dan manajemen investasi finansial masing-masing sebesar 55.000 dan 51.000 dolar Taiwan. Di posisi keempat dan kelima adalah manufaktur sepatu, tekstil, serta industri perangkat lunak dan internet. Rata-rata gaji bulanan yang diperoleh dalam kelima industri teratas melampaui 50.000 dolar Taiwan. 如果从今年的缺工状态来讲的话，当然除了营建、不动产，还有半导体，还有制造业，他们的缺工状况是比较严峻的。但是整体产业来讲，几乎所有的行业跟产业别或职务类别都是缺工的。 Saat Taiwan perlahan beranjak ke arah internasionalisasi, calon pekerja sebaiknya memperluas wawasan dan memiliki keterampilan kedua di kala muda. Karir seseorang baru bisa berkembang saat mereka memiliki hasrat untuk bertumbuh. Taiwan melaporkan 31.152 kasus lokal dan 60 kasus meninggal pada 12 Juli. Taiwan juga melaporkan kasus lokal Omikron subvarian BA5 pada sepasang suami istri. Mereka pergi ke Bandara Taoyuan tanggal 24 Juni untuk menjemput anaknya. Ketiganya semobil dalam perjalanan dari bandara menuju rumah. Sang anak memakai masker N95 sepanjang perjalanan dan hanya melepaskannya untuk minum air. Jendela mobil juga dibuka selama perjalanan. Anak ini terdiagnosis pada tanggal 25, suami istri tersebut juga positif 2 hari kemudian. Jumlah kasus BA5 lokal saat ini mencapai 4 orang yang diduga tertular saat antar jemput. Warga diingatkan memakai sarung tangan dan masker saat pergi antar jemput sanak saudara yang baru kembali dari luar negeri. Lakukan desinfeksi pada tangan, sepatu, dan koper mereka sebelum naik mobil. Jangan makan di dalam mobil dan buka jendela untuk sirkulasi udara. Setelah selesai, lakukan desinfeksi pada seluruh interior dan eksterior mobil. Kabupaten Changhua menciduk kasus pertama penipuan kompensasi asuransi pandemi. Seorang staf asuransi bermarga Liang memalsukan surat karantina Dinas Kesehatan Kabupaten Changhua sejak Mei tahun lalu dan merekayasa stempel yang khusus digunakan oleh Dinas Kesehatan untuk menipu kompensasi pandemi sebesar 120.000 dolar Taiwan dari 2 perusahaan asuransi. Ia membantu 5 teman kantor dan sanak saudaranya untuk memperoleh kompensasi secara ilegal. Kasus ini baru terbongkar saat perusahaan asuransi menemukan kelainan dan meminta bukti. Setelah meraup 120.000 dolar Taiwan, ia berikutnya membantu sanak saudara bermarga Chai dan teman kantor bermarga Chong untuk menggelapkan kompensasi sebesar 120.000 dan 100.000 dolar Taiwan. Kemudian ada 3 lagi kerabat Chong masing-masing 100.000 dolar Taiwan, total mencapai 640.000 dolar Taiwan. Dan ia mengambil komisi sebesar 10.000 hingga 40.000 dolar Taiwan per orang. Wakil Presiden William Lai melakukan kunjungan profil rendah ke Jepang tanggal 11 untuk menyampaikan bela sungkawa kepada mantan PM Jepang Shinzo Abe serta menghadiri pemakamannya tanggal 12. Dilaporkan bahwa Lai mempersembahkan hyo dengan status kerabat keluarga. Direktur Kantor Berita Sankei Shimbun Cabang Taipei menyampaikan, pemerintah Jepang memberikan visa kunjungan kepada Lai secara mendadak yang merupakan terobosan diplomatik signifikan selama 50 tahun sejak hubungan diplomatik Taiwan-Jepang putus tahun 1972. Hal ini memicu protes keras dari Tiongkok. Perjalanan Lai ke Jepang kali ini sangat berprofil rendah dan hampir tidak ada kunjungan ke instansi pemerintah. Hubungan Taiwan-Jepang berada di zona abu-abu karena tidak ingin menimbulkan konflik dengan Tiongkok dan menghindari masalah yang tidak diinginkan dalam hubungan lintas selat. Sepintas sejarah kunjungan pejabat tinggi Taiwan ke Jepang mencakup Wakil Presiden Lee Teng-hui dalam perjalanan ke Bali dari Uruguay. Mantan Wakil Presiden Annette Lu juga diundang untuk memberikan pidato setelah ia turun dari jabatannya. Presiden Tsai Ing-wen pergi dengan status calon Pilpres 2011 dan 2015 untuk mengunjungi adik Shinzo Abe. William Lai mengunjungi Jepang di masa lalu ketika ia memperjuangkan dirinya dalam pencalonan presiden dalam partai.